Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Salsabila Firdaus dengan NIM 2023 10 11 03 11 012. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan negara. Materi ini memiliki peranan penting dalam ilmu negara karena berkaitan dengan cara suatu negara mengelola kekuasaan serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan memahami sistem pemerintahan, kita dapat mengetahui bagaimana keputusan politik dibuat, bagaimana kekuasaan dibagi, dan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pemerintahan dilakukan. Secara sederhana, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai pola hubungan kerja antara lembaga eksekutif, legislatif, dan dalam beberapa negara juga melibatkan lembaga yudikatif yang diatur oleh konstitusi untuk mencapai tujuan negara. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sesuai dengan sejarah, budaya politik, dan kebutuhan masyarakatnya. Secara umum, terdapat 3 sistem pemerintahan yang paling dikenal, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem semi-presidensial. Sistem yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki 2 kedudukan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Artinya, presiden tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga memimpin jalannya pemerintahan sehari-hari. Presiden dipilih untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan konstitusi dan memiliki kewenangan membentuk kabinet yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Salah satu ciri utama sistem presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, begitu pula parlemen tidak dapat memberhentikan presiden hanya karena alasan politik. Pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusional seperti pemakzulan atau impeachment apabila terbukti melakukan pelanggaran berat. Kelebihan sistem presidensial adalah pemerintahan cenderung lebih stabil karena masa jabatan presiden telah ditentukan. Selain itu, pembagian kewenangan antara lembaga negara menjadi lebih jelas. Namun, apabila terjadi perbedaan kepentingan antara presiden dan parlemen, proses pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih lambat. Contoh negara yang menerapkan sistem presidensial adalah Indonesia, Amerika Serikat, Brazil, dan Filipina. Sistem yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dapat berupa presiden atau raja, sedangkan pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang berasal dari partai atau koalisasi yang memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Kabinet dalam sistem parlementer bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya, perdana menteri beserta kabinet harus mengundurkan diri. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu, kepala negara juga dapat membubarkan parlemen untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang baru. Sistem parlementer memiliki kelebihan berupa hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan parlemen sehingga proses penyusunan kebijakan seringkali lebih cepat. Namun, apabila kondisi politik tidak stabil atau koalisi mudah pecah, pemerintah dapat sering berganti sehingga mengganggu kesinambungan program pembangunan. Negara yang menerapkan sistem parlementer antara lain Inggris, Jepang, Kanada, Australia, dan Malaysia. Sistem yang ketiga adalah sistem semi-presidensial atau campuran. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem semi-presidensial, terdapat seorang presiden yang dipilih oleh rakyat dan seorang perdana menteri yang memimpin pemerintahan. Keduanya memiliki pembagian tugas sesuai dengan konstitusi. Umumnya, presiden lebih berperan dalam urusan pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri, sedangkan perdana menteri bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sehari-hari. Agar sistem ini berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama yang harmonis antar presiden dan perdana menteri. Jika terjadi perbedaan pandangan politik, efektivitas pemerintahan dapat terganggu. Contoh negara yang menerapkan sistem semi-presidensial adalah Prancis, Portugal, dan Rumania. Jika dikaitkan dengan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang lebih murni. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, memiliki masa jabatan yang tetap, dan tidak bertanggung jawab kepada DPR dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun demikian, DPR tetap memiliki fungsi pengawasan melalui hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai bentuk mekanisme checks and balance agar kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap sistem pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda. Sistem presidensial menekankan pemisahan kekuasaan dan stabilitas pemerintahan. Sistem parlementer mengutamakan hubungan yang erat antara pemerintah dan parlemen, sedangkan sistem semi-presidensial menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem tersebut. Tidak ada sistem yang dapat dikatakan paling sempurna karena keberhasilannya sangat bergantung pada konstitusi, budaya politik, kualitas lembaga negara, serta partisipasi masyarakat. Sebagai mahasiswa hukum, memahami sistem pemerintahan merupakan bekal penting untuk mempelajari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pengetahuan ini juga membantu kita menganalisis bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pemerintah bekerja, serta bagaimana prinsip demokrasi dan negara hukum diterapkan dalam praktik ketatanegaraan. Sekian penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman kita mengenai berbagai sistem pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.